Soleha dengan NIM 2323210129, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Edi Safari MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan nasional. Bisa kalian lihat. Adapun latar belakangnya, sistem pendidikan nasional di Indonesia dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tuntutan globalisasi. Di era saat ini, globalisasi yang sedang terjadi dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dan persaingan sumber daya manusia yang semakin ketat, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dengan menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Salah satu upaya pemerintah untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul tersebut adalah melalui pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Berikutnya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Selain itu, peserta didik juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Tujuan pendidikan nasional tersebut harus diusahakan untuk dapat dicapai oleh semua penyelenggara pendidikan di Indonesia, terutama bagi pendidikan formal. Untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara mendidik yang tepat. Dan ada juga fungsi dari sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan diri. Berkat adanya kemampuan yang ditempa dengan baik, manusia bisa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, keahlian akan membuka kesempatan lebih besar dari berbagai bidang. Yang kedua, membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter semua manusia ke arah yang lebih baik. Nah, dengan memiliki karakter yang positif, manusia bisa menjadi lebih siap dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi rintangan. Selanjutnya, ada jenis-jenis program pendidikan nasional. Yang pertama, yaitu pendidikan umum. Pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan peluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, menengah maupun tinggi yang menyiapkan peserta didiknya berperan dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, yaitu pendidikan akademik, pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang ditunjukkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. Yang kelima, pendidikan profesi, pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi yang dengan syarat keahlian khusus. Selanjutnya, ada jalur program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 7, sistem pendidikan Indonesia menjadi wahana yang dilewati para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa jalur pendidikan di dalam negeri. Yang pertama, pendidikan formal, jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal,
jalur pendidikan yang dibuka formal tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. Yang ketiga, pendidikan informal, jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kecil. Demikian presentasi dari saya dengan mengusung materi tentang sistem pendidikan nasional. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat. Demikian lingkungan kecil. Terima kasih. MPD. Sudah guys.